Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilia Filianti, moderator dari kelompok 1. Adapun tema yang kami ambil mengenai pemanfaatan tandan kosong sebagai bahan pembakaran batu bata dan sebagai pupuk organik. Berikut video presentasi dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Halo, selamat sore. Saya sedang berada di lokasi Universitas Sumatera Utara di Biro Rektor. Saya perkenalkan diri saya, Dr. Insinyur Sherlock, selaku dosen pengampu mata kuliah budidaya tanaman perkebunan. Saya sangat senang bisa bertemu dengan mahasiswa saya, walaupun pandemi COVID-19 terus berjalan, tidak menyurutkan semangat kalian dalam membuat tugas-tugas yang berbasis OB, Outcome Based Education. Kemudian saya sangat mendukung tema yang diangkat tentang pemanfaatan limbah tandan kosong atau tankos sebagai bahan pembakaran batu bata dan sebagai pupuk organik. Nah, dapat kita jelaskan bahwa pemanfaatan limbah yang pada umumnya sering disepelekan karena banyak yang beranggapan limbah sudah tidak dapat digunakan kembali. Nyatanya, limbah tandan kosong ini masih bisa dimanfaatkan kembali sebagai bahan pembakaran dan abu bekas pembakaran tandan kosong dapat digunakan kembali menjadi pupuk organik. Nah, karena abu dari tandan kosong mengandung kalium yang cukup tinggi, sekitar 40-50%, sangat cocok untuk dijadikan pupuk organik. Jadi manfaatnya bisa kembali lagi ke sawit sebagai pupuk. Nah, harapan saya sangat besar pada artikel-artikel dan video kreatif ini akan ditayangkan dan semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak orang dan bagi para penontonnya. Terima kasih. Kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elais dan ordo Archaea. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Kelapa sawit merupakan sebuah komoditas penyumbang ekspor terbesar Indonesia selain minyak dan gas. Indonesia sendiri adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Kementerian Pertanian atau Kementan mencatat, luas perkebunan minyak kelapa sawit mencapai 15,8 juta hektar pada tahun 2021. Kelapa sawit sampai menjadi minyak membutuhkan proses yang cukup panjang. Dalam proses pengolahannya, industri sawit menghasilkan limbah dalam kegiatan operasionalnya. Limbah kelapa sawit akan berdampak negatif jika dibiarkan begitu saja. Namun, dengan proses pengolahan yang baik dan tepat, maka dampak negatif dari limbah kelapa sawit dapat diminimalisir. Kewajiban pengelolaan limbah industri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 serta peraturan turunannya. Tandan kosong atau tankos merupakan limbah padat yang dihasilkan oleh industri pengelolaan kelapa sawit. Tankos mengandung unsur hara, yaitu natrium, fosfor, kalium, dan magnesium, yang dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Ada banyak cara memanfaatkan limbah tandan kosong. Salah satunya dijadikannya tandan kosong sebagai bahan pembakaran pada proses pengelolaan batu bata. Pengelolaan tandan kosong sebagai bahan pembakaran batu bata ini dilakukan di Desa Teluk Tapian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Berikut video wawancara Jari Dwiendini dengan salah satu pengusaha pengelola batu bata mengenai tangkos sebagai bahan pembakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Jahri Dwiendini, mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis dengan NIM 2003040. Bu, di sini saya ingin mewawancarai
mengenai pemanfaatan tandan kosong sebagai bahan untuk pembakaran batu bata. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Iya, siap. Dengan Ibu siapa? Ibu Yatina. Baik Bu, kan Ibu menggunakan tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan pembakaran batu bata nih Bu. Ya, Saya ingin bertanya, dari mana Ibu mendapatkan tandan kosong kelapa sawit ini Bu? dari pabrik. Dari pabrik. Apakah Ibu mendapatkan tandan kosong tersebut secara cuma-cuma atau membeli Bu? Membeli Dengan harga berapa Bu? satu motor, ada yang 200, ada yang 250. Itu Bu, kalau misalnya untuk sekali pembakaran batu bata, apakah cukup cuma satu mobil Bu? Nggak cukup kalau di atas 15.000 nggak cukup satu motor tangkos ataupun tandan kosong. Maksimal berapa mobil Bu untuk membakar satu kali pembakaran batu bata? Satu kali pembakaran batu bata kalau 20.000 dua motor. Untuk pembakaran tandan kosongnya sendiri Bu, apakah hanya tandan kosong yang dibakar atau ada campuran seperti kayu atau apa gitu Bu untuk batu bata ini? Kalau tandan kosongnya sedikit pakai campuran kayu. Kalau tandan kosong itu banyak nggak pala pakai kayu. Cukup tandanan kosong itu aja. Apakah tandan kosong ini yang setelah dibakar itu yang sudah menjadi abu itu apakah bisa dimanfaatkan lagi seperti untuk pupuk atau apa gitu Bu? Iya, Atau bisa. Itu nanti diambil sama orang yang membeli pupuk, per goninya 20.000. Jadi kami setiap satu kali bakar batu kalau memang 20.000, pupuknya 5 goni, berarti hasil dari pupuk ini tadi 100.000. Berarti Bu, kalau misalnya kan ini sudah jadi pupuk itu bisa langsung diaplikasikan ke sawitnya atau dicampur lagi gitu? Bisa langsung ke pupuk sawit. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih ya Bu sudah bersedia Sama-sama. untuk saya wawancarai. Semoga bisnis Ibu yang berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Amin. Ternyata, setelah proses pembakaran, abu bekas bakaran tandan kosong dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman kelapa sawit. Bahkan, abu pembakaran tandan kosong tersebut dapat dijual sebagai pupuk organik dengan harga yang cukup tinggi. Berikut video wawancara Mustika Nurbeti dengan salah satu petani mengenai abu tangkos sebagai pupuk organik. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Mustika Nurbeti Gampul. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Kedatangan saya ke sini untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Kalau boleh tahu umur Bapak berapa ya Pak? 25 tahun. 25. Bapak selama bekerja jadi petani sudah berapa lama Pak? Kurang lebih 7 tahun. Untuk luas kebun Bapak ini Pak, kira-kira luasnya berapa ya Pak? Kurang lebih 3 hektar. Untuk pemanenan TBM atau tandan buah masaknya berapa kali ya Pak dalam sebulan? 2 kali dalam sebulan. 2 kali. Nah, untuk hasil panennya Pak, dalam sekali panen itu kira-kira berapa banyak ya Pak? Kisaran 3 ton. Untuk perawatan kelapa sawitnya sendiri Pak, Bapak menggunakan pupuk apa ya Pak? Untuk pemupukannya saya menggunakan pupuk organik dan anorganik. Dan untuk organiknya saya menggunakan abu tandan kosong. Nah, saya ingin bertanya lebih dalam lagi nih Pak. Untuk tadi kan Bapak menggunakan pupuk abu dari bakaran tandan kosong. Itu Bapak dapat dari mana ya Pak? Saya mendapatkannya dari pengepul batu bata dan mereka menjualnya kepada saya. Kisaran harga abu bakarnya itu tadi berapa ya Pak? Saya membelinya dengan
harga satu karung itu sekitar 30.000. Untuk pengaplikasian pupuknya Pak, apakah hanya ditabur begitu saja atau dibuat semacam piringan gitu Pak? Hanya saya taburkan di bawah pohon kelapa sawit. Oh, untuk reaksi dari tanamannya Pak setelah diberikan abu bakaran tadi, bagaimana ya Pak? Pendapatan per 2 minggunya meningkat dan tanamannya jadi subur karena tidak mengandung bahan kimia. Pertanyaan terakhir dari saya nih Pak, suka duka Bapak selama menjadi petani kelapa sawit ini apa ya Pak? Untuk saat ini yaitu sukanya yaitu harganya sangat tinggi, dan untuk dukanya harga pupuk semakin meningkat dan semakin langka. Baik Pak, terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk saya mewawancarai Bapak. Semoga kedepannya kebun Bapak hasilnya lebih melimpah. Terima kasih Pak, saya pamit undur diri. Iya. Abu tandan kosong mengandung kalium yang cukup tinggi, yaitu 45% sampai 50%. Kandungan unsur hara lainnya yaitu P2O5 sebanyak 7%, CaO sebanyak 9%, MgO sebanyak 3%. Dengan tingginya kandungan kalium pada abu tandan kosong tersebut sangat cocok digunakan untuk pupuk organik. Abu tandan kosong tersebut dapat langsung diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit sebagai pupuk organik. Baik, sekian presentasi video dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan video ini. Kami juga ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.